Indonesia sedang menghadapi serangan cyber. Kata para pakar, ada anomali yang sedang menyerang nasabah-nasabah keuangan di Indonesia. Berita ini saya dapatkan dari CNBC News. Langsung saja kita lihat yuk. Yang terbaru adalah bahwa para pelaku serangan ini menyasar tidak lagi di administratornya, tetapi yang diincar sekarang itu adalah di nasabah. Jadi faktor people ataupun nasabah untuk dibangun literasi digitalnya itu menjadi sangat krusial. Ditempatkan bahwa serangan siber menjadi salah satu resiko utama dalam jangka waktu bahkan bisa sampai dengan 10 tahun ke depan. BSSN telah mencatat Indonesia itu masuk dalam 10 besar ya, negara target anomali siber, sejajar dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jerman. Nah, ini juga kita melihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu target paling rentan. Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa Indonesia itu menjadi target utama para anomali-anomali cyber ini untuk dicuri datanya dan lain-lain gitu ya. Kenapa Indonesia? Apa sih yang berharga dari Indonesia gitu kan ya? Apakah Indonesia ini ke depannya mau jadi negara kaya? Ya kan cuma kitanya saja belum bisa lihat gitu kan ya. Mungkin negara lain gitu ya, bisa melihat hal tersebut gitu karena kita punya sumber daya alam gitu ya. Atau nanti akan ada bencana yang dibuat-buat 10 tahun sekali gitu ya, seperti konspirasi-konspirasi gitu kan. Nanti negara-negara lain itu pada berlindung ke Indonesia. Bisa saja gitu ya, SDM-nya sih nggak jalan gitu kan ya, SDM-nya tetap miskin tapi menjadi destinasi utama untuk mencari keselamatan. Bisa saja, maka dari itu diretaslah dan dimanfaatkan data-data orang Indonesia ini gitu ya. Apapun itu memang tidak bisa kita tebak, tapi yang pasti adalah Indonesia menjadi target serangan cyber. Hebat ya, hebat sekali gitu. Nah, saya ada propose satu hal di sini ya. Yang pertama, hapus aplikasi pinjol Anda. Sudah belum dihapus aplikasi pinjol Anda itu? Sudah hapus saja. Ya, mau aku laku, kredivo, wah baik gitu ya. Ngasih Anda limit gede gitu kan ya. Aduh, udahlah, jangan lagi ya. Jangan pinjol-pinjol lagi. Selanjutnya, yang nomor dua, jangan klik link sembarangan dan jangan install aplikasi sembarangan. Tambah lagi sih, jangan verifikasi biometrik sembarangan. Misalkan, ayo verifikasi mata gitu kan ya. Itu jangan. Gitu, oke? Selanjutnya, reset HP ke pengaturan pabrik guys. Ya, ke pengaturan pabrik. Kalau misalkan Andanya bingung, takut gitu ya, ya sudah langsung ke reset pengaturan pabrik saja. Gitu, oke. Yang nomor 4, jangan masukkan KTP sembarangan ke aplikasi online karena di sini bisa kita lihat ya di Google nih ya. Kalau kita ketikkan KTP gitu ya, ini banyak sekali KTP orang Indonesia nih guys ya. Waduh ya, banyak ya, bocor di Google ya. Tuh, ini kan KTP asli semua guys, ini ya guys ya. Ada nggak KTP Anda di situ? Saya sudah menunjukkan caranya bagaimana menghapus KTP di Google ini, gitu kan ya. Ini banyak sekali KTP-KTP-nya gitu kan. Anda tinggal klik link di deskripsi saja kalau mau tahu cara menghapus KTP di Google itu. Gitu ya. Jangan masukkan KTP sembarangan ke aplikasi online karena itu bisa diperjualbelikan ya guys ya. Apa bang? Kan saya udah galbay gitu kan ya. Banyak guys ya. Banyak transaksi palsu ya kan. Rekening palsu. Bisa itu ya. Jadi ketika kita sudah galbay memang kita tidak bisa dipakai kredit. Betul gitu. Tapi ya kan masih bisa dipakai untuk membuat rekening secara online. Ya rekening palsu. Hacker ya bisa itu bikin begitu. Ah masa sih bang nggak percaya ya? Buktinya saja Indonesia diretas gitu ya. Nggak percaya bang, saya bang ada hacker yang bisa bikin rekening dari jauh, misalkan orang Rusia gitu ya. Hacker Rusia, hacker Amerika, hacker Cina bikin rekening dari jauh pakai KTP orang Indonesia. Nah itu boleh memang seperti itu, tidak percaya, tapi kita harus hati-hati gitu ya. Namanya hacker gitu kan ya. Sekelas Indonesia saja diretas gitu kan. Yang kelima ya, kalau Anda misalkan agak skeptis di reset HP, saya reset HP tapi masih nggak tenang gitu ya. Jual HP-nya ya, jual HP-nya, beli baru. Itu kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya sudah, reset HP ke pengaturan pabrik saja gitu ya. Sebenarnya ya, sebagai orang Indonesia, kita itu tidak perlu repot-repot begini guys ya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia dan akan masuk surga jalur WNI ya, kita itu harus seperti ini ya. Maksudnya gimana bang? Harusnya pemerintahlah yang melindungi kita, bukan kitalah yang melindungi data diri kita sendiri. Ya, benar seperti itu.
Ya berjaga-jaga memang boleh, tapi kalau sampai anomali ransomware, virus bisa masuk ke Indonesia, kita sebagai rakyat yang kerjanya jadi YouTuber seperti saya, jadi kasir Indomaret, Alfamaret, ya kan, yang jadi bengkel, ya kan. Masa mau ikut ngamanin kejahatan digital seperti itu, ya kan? Ya sudah, angkat saja kita jadi PNS, mau nggak? Nggak mau kan, ya makanya. Ya, ini benar-benar, waduh, ya nggak ada kerjaannya. Jadi kita tuh bayar pajak tuh ya cuman buat beli iPhone, ani-aninya Kominfo gitu kan, yang karyawan-karyawan Kominfo atau Komdigi gitu kan, kan punya banyak ani-ani tuh. Ya itu guys, duit kita itu ya buat beli iPhone, ani-ani, terus buat anaknya beli mobil, sombong di jalan gitu kan. Itu Indonesia tuh uangnya tuh kepakainya tuh kayak gitu terus. Makanya ketika ada ransomware, pemerintahnya emang nggak panik guys, ya masyarakat yang panik gitu kan. Kalau pemerintah mah sudah tahu, ya iyalah masuk ransomware, orang kita nggak kerja, ya kan. Habis ini kita ke karaokean mana nih, ya kan. Setelah ada ransomware ini, yuk kita ke karaokean yuk, sambil ya kita makan-makan lah, sambil ada LC di situ gitu. Nah makanya pada demo tuh, ya kan, demo anggota DPR-nya dijarahin tuh. Sampai orang-orang Indonesia ini sudah tidak percaya dengan yang namanya polisi, ya kan, penegak hukum dan lain-lain gitu, anggota DPR apalagi. Ya kan itu sampai dipukulin. Ya, Anda tahu yang di jalan itu dipukulin itu. Pak Purbaya, Menteri Keuangan, ya, judulnya Purbaya bakal datangkan ahli IT asing buat perbaiki Cortex. Ya kan? Jadi ahli IT orang Indonesianya nggak bisa guys memperbaiki Cortex itu. Ya kan? Harus pakai asing gitu ya. Menko Purbaya bakal panggil pakar IT dari luar negeri untuk perbaiki Cortex gitu. Ini anak bangsanya pada kemana? Yang pinter-pinternya ini pada di luar negeri guys, ya kan? Nggak mau mereka kerja di Indonesia. Yang kerja di mungkin Komdigi, ya ahli-ahli IT di Indonesia itu paling ya sudah gajinya tuh UMR gitu loh. Mungkin jadi PNS, tapi yang jadi kepala IT-nya itu boomer yang main Instagram aja mungkin nggak ngerti gitu kan ya. Jadi malas orang-orang pintar di Indonesia itu. Ilmu mereka itu dipakai buat di luar negeri, dapat duit banyak, dapat duit gede. Gitu kan, tinggal di luar negeri. Waduh. Ya kan? Makanya Bapak Purbaya manggil ahli IT dari luar negeri. Nah, jadi dengan adanya berita ini ya kan kita harus berjaga-jaga. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Ya kan memang tidak bisa gitu kan. Ngandelin OJK gitu. Aduh, ya ngandelin OJK. Gimana bisa OJK melindungi data-data nasabahnya? Ngapusin pinjol ilegal di Play Store aja nggak bisa. Nih ya buktinya nih. Ya, ini Play Store. Ya, saya cari pinjol ilegal mudah, cair dan cepat. Gitu kan ya. Apakah ada? Tuh ada kredit tweet. Ya, kredit tweet ya kan. Ini ada. Apakah ini OJK? Tidak OJK ini. Ya, ngebasmi begini aja nggak bisa, baru-baru ngebasmi ransomware, ya kan, dari Amerika, dari Cina, dari Rusia, gitu kan ya. Ini begini aja nggak bisa ini, ya. Mau gimana gitu kan? Makanya kita melindungi diri kita sendiri saja. Gitu, oke? Nah, jadi bagi kalian yang ingin mengusahakan data-data kalian itu tetap aman, gitu ya, kalian boleh klik link di deskripsi. Itu video saya yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.